Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya dalam video berkuliah. Kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang pasti yang sangat menarik bagi kalian, terutama yang masih bingung dalam hal perkuliahan, yaitu tentang perbedaan antara kampus negeri dan kampus swasta. Nanti kita akan membahas perbandingannya dari berbagai aspek, mulai dari A sampai Z ya. Walaupun tidak semuanya, setidaknya bisa mewakili beberapa hal yang penting lah. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yang nanti kita akan sharing-sharing bersama. Oke, pertama-tama kita dalam membahas ini kita posisikan dulu, kita jelaskan dulu posisinya seperti apa. Jadi saya ini adalah dulu S1-nya di Universitas Negeri, salah satu universitas negeri di Sulawesi Selatan, dan teman saya ini adalah salah satu universitas negeri swasta di Jawa Barat ya. Baik. Langsung saja kita mulai. Silahkan teman saya ini perkenalkan diri Anda. Mungkin gak usah sebut nama kampusnya ya. Ya, oke. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Ana Nur Syifa. Aku salah satu dulunya mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jawa Barat. Oke, kalau boleh tahu jurusannya apa dulu? Oh, dulu aku S1 Ilmu Komunikasi. Baik, berarti sama ya kayak saya. Saya juga dulu sama. Dari S1-nya ilmu komunikasi. Bedanya saya negeri, dia di swasta. Baik, langsung aja teman-teman. Kita bahas nih mulai dari yang pertama, mulai dari tentang ospek. Gimana nih perbandingan antara ospek negeri versus ospek swasta? Silakan, Ana dulu deh. Kalau ospek aku itu biasa aja ya, berjalannya itu selama 1 minggu. 3 hari itu dipakai untuk pemaparan tentang kampus, perkenalan, ya kayak ospek biasa sih ya, bawa alat-alat, tapi nggak disuruh bawa yang aneh-aneh sih, cuma bawa air mineral, terus bawa anduk, bawa makanan, makan bareng. Dia di kampus atau di luar kampus? Di kampus. Itu lebih ke kayak pengenalan kampus aja sih selama 3 hari, dan sisanya dipakai tes bahasa Inggris, tes kecakapan dan lain-lain. Kalau yang pakai kardus gitu ada nggak? Enggak kardus sih. Apa pakai topi-topi runcing? Enggak, biasa aja sih. Jadi emang sih kayak disuruh harus pakai baju putih, pakai baju ospek sih dulu, dikasih baju seragam ospek. Cuman disuruhnya enggak ada yang aneh-aneh, cuman rambut bawa dikuncir, enggak ya. Itu ospek. Oh, berarti itu tahun berapa? Tahun 2014. Berarti bukan kayak ospek zaman dahulu ya, yang mana gitu ya. Aku kira juga kayak gitu kan, awalnya takut disuruh udah ditakut-takutin teka-teki gitu kan. Taunya cuma disuruh air doang sama roti. Ya, hampir sama juga sih sama kayak saya. Di kampus saya itu kurang lebih sama, tidak ada kayak perpeloncoan, kayak disuruh baris terus jongkok pakai nama-nama kardus, nggak ada lah. Saya tahun 2012 pada saat itu juga. Paling pada saat itu kami cuma diberi name tag yang harus dipakai setiap saat. Itu ospek jurusan itu selama semingguan lah kalau nggak salah. Ospek jurusan apa ya. Ospek kampus? Ospek kampus cuma perkenalan aja sih, kayak satu gedung aula raksasa, stadion apa ya istilahnya, gedung aula aula kampus. Itu gede banget, ada 3 lantai, tempat wisuda juga. Di situ dikumpulin hari pertama khusus semua fakultas, hari kedua kemudian ke fakultas masing-masing, hari ketiga ke jurusan masing-masing sampai ke akhir minggu. Di situ materinya cuma perkenalan, kita dalam ruangan duduk menyimak semacam seminar ya, begitu-begitulah. Nggak ada yang yang jongkok terus dibagi-bagi makanan. Kalau aku ada jalan bebek. Masih ada jalan bebeknya. Masih, terus masih makan pun ya. Kalau kan dikasih nasi kotak gitu kan. Nasi kotaknya pun disuruh makan dalam waktu 5 detik gitu. Masih ada. Sisa zaman dahulu masih ada. Masih ada. Cuman nggak terlalu nggak terlalu ekstrim ya, sampai ada permen di satu permen dioper-oper dulu. Waktu masuk aku sering ditakut-takutin tuh sama cerita-cerita orang. Nanti katanya kalau aku SMP iya masuk makan permen terus kayak dioper gitu, satu orang satu. Jangan jijik gitu yang kan. pertama enak. Yang pertama enak, yang terakhir gitu. Tapi itu. Tapi kalau gini di awal memang gitu. Kalau
ospek jurusan seminggu kalau saya. Terus tapi ada nih yang jaraknya setahun, kita masih ikut kegiatan-kegiatan Oh, kayak apa ya? Hubungannya dengan perkuliahan juga sih, kita ikut kegiatan-kegiatannya senior, itu dianggap sebagai ospek dalam tanda kutip lah. Kita harus ya wajib lah, nggak wajib lah, ada yang kabur juga. Misalnya Ada apa yang ya? nggak Kayak, nurut ya? kayak pelatihan kamera, pelatihan penggunaan kamera, pelatihan apa broadcasting, penulisan, ya kita disuruh ikut gitulah. Ya, aku juga kayak gitu gitulah. sih. Waktu itu kan selain ospek yang itu 3 hari itu ya, terus ada juga kayak kepemimpinan. Iya, sama-sama. Cuman sehari doang sih, nggak sampai Terus kemarin kalau saya juga ada yang ke outdoor, ke sebuah alam terbuka lah. Di situ kita lebihnya ke kebanyakan outbound lah. Intinya adalah Liburan dong. outbound kayak kerja sama tim semacam itulah. Terus Ya, kalau kamu ada nggak kayak outbound gitu? outbound jurusan gitu Ya, nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada, karena bisa dikatakan ya pas di fakultas aku, khususnya jurusan aku tuh orang-orangnya kebetulan untuk angkatan aku tuh nggak kompak. Jadi kan biasanya ada acara makrab ya, makrab Iya, makrab. angkatan. Nah, cuman yang datang tuh cuman itu aja. Kalau- Aku salah satu orang yang nggak suka ikut. Ketua angkatan ada nggak ketua angkatan? Ada Dia aktif nggak mengajak? aktif, Teman-temannya. tapi teman-temannya nggak pada inilah apatis, bisa dikatakan apatis. Oke, berarti bisa disimpulkan kurang lebih sama ya. Sama sih. Tidak ada lagi perpeloncoan atau segala macam ya. Tapi kalau fakultas lain nggak tahu ya. Kalau selain fakultas saya, no comment ya, no comment. Kalau fakultas lain kita Beda-beda. pas saya ngobrol sama teman fakultas lain, ya Allah ada yang push up lah, ada yang. Cuma kan ya Tapi no comment ya, no comment, no comment. Jangan sampai ada yang fakultas tersebut merasa tersinggung, maaf ya, no comment, no comment. kita nggak sebutin juga. Ya kita nggak, saya nggak nyebut nama kampus loh ya, nggak nyebut nama kampus. Kampus banyak loh. Nah, kemudian yang kedua, kita mau bahas gimana nih Ana? Udah mau hujan, kita lanjut atau gimana? Lanjut aja. Oke. Yang kedua, tadi yang pertama tentang ospek, yang kedua sekarang tentang kuliahnya. Menurut kamu nih, santai nggak kuliahnya? Selama ini ya aku ngerasain sangat santai. Jadwalnya sih emang kurang santai sih ya, dari jam 7:30 sampai jam 7:30. Tapi untuk harinya sih normal ya, Senin sampai Kamis. Dan itu kalau dari waktunya dari jam 7:30 biasanya sampai jam 2-an lah. Dan mungkin karena S1 juga ya, maksudnya nggak terlalu banyak tugas juga karena biasanya banyaknya ceramah di kelas. Kalau Oke. di negeri Kalau di negeri ya nggak tahu, tergantung fakultas ya. Karena saya fakultasnya ya fakultas sosial ya, sama ilmu komunikasi juga. Menurut saya lumayan. Kalau saya bilang santai nanti ada komen di bawah bilang terus santai. Pokoknya nggak berat lah. Ya santai. Kalau ukuran saya santai karena mungkin saya orangnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu, kalau misalkan udah kuliah nih, saya nggak terlalu menganggapnya bagaimana banget gitu. Menurut saya santai, apalagi kalau saya bandingkan dengan fakultas lain yang masuk lab lah, dan masuk pagi, pulang malam lah. Jadi berdasarkan perbandingan itu menurut saya lumayan santai sih lah. Kita cuma palingan tugas paling berat itu adalah tugas biasa membuat makalah segala macam. Tugas berat itu kita membuat satu proyek, misalkan membuat film pendek. Nah itu harus berat. Tapi biasanya tugas semesteran sih, biasanya dikumpulkan di akhir semester seperti itu. Nah, kalau di jurusan aku ya ilmu komunikasi, karena aku masuk konsentrasi broadcast ya, broadcasting. Jadi untuk tugas-tugasnya sendiri ya sama sih kayak bikin karya, tapi bisa dikatakan cukup besar effortnya karena kita bikin video klip, dan itu tuh bukan hanya tugas akhir gitu loh. Jadi si tugas mingguan itu emang bentuknya karya, kayak bikin naskah itu tuh kayak tugas mingguan dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku sih tergantung juga kan konsentrasinya apa. Cuman kalau untuk konsentrasi broadcasting emang ditujukan untuk bikin karya, dan itu harus bikin. Intinya mah negeri dan swasta santai tidaknya itu tergantung jurusan dan tergantung kitanya juga sih ya. Kadang ada juga yang bilang berat ya karena emang dia ngerasa berat.
Ada juga yang dibawa santai. Benar. Oh ya, saya ketinggalan lagi masalah biaya. Menurut kamu mahal nggak sih di kampus kamu? Saat Kalau berani angkatan aku, menyebut angka juga boleh. Per Saat- semesternya berapa? angkatan aku ya. Ya, Saat angkatan aku sih 6,5. 6,5. Kalau saya per semester angkatan saya itu 450.000 untuk jurusan sosial. Sebulan. Semester 450? per semester. Sumpah. Kamu berapa? 6.500.000. 6,5 maksudnya 6.500. Iya. 6 Ya gitu ya 500.000. teman-teman, perbandingan negeri dan swasta itu jauh banget bedanya ya. 450.000 versus 6.500.000. Itu Iya. tahun 2012. Ya, sekarang 10. Itu 10 juta. S1. Iya. Wow. Pokoknya gitu ya teman-teman perbandingannya. Ya, mungkin dari segi harga sama ini kan, kalau negeri kan biasanya ada ini kan, ada tingkatan gitu. Itu kan yang sekarang Oh, ada kalau dulu namanya. pas kamu nggak? Dulu sama rata. Oh. Sosial 450.000. Eksak berapa coba tebak? Berapa? Coba tebak. Saya 450.000. Kalau yang sains eksak 700? ya lebih. Dia 650. Oh, 450 sosial, 650 eksak Eksak. gitu. Oh, gitu. Sekarang udah sampai jutaan, udah tergantung. Sekarang kan udah ada namanya apa istilahnya ya? Yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Semakin besar pendapatan keluarga, semakin tinggi biaya yang harus dibayar. Oh, yang aku tahu gitu. Nah, sekarang Oh, begitu. dulu Dulu Oh, semua belum. rata ya teman-teman, rata. Oh iya. Kalau aku sih ya semuanya rata. Mana apalagi kita kan sistemnya bukan per SKS ya. Jadi per paket. Jadi mau ibaratnya kalau misalkan lebih 1 semester belum skripsi tetap dihitung 1 semester. Gitu. Jadi benar ya, swasta lebih mahal ya guys. Bukan mitos. Bukan mitos. Oke. Yang ketiga, saya mau bahas tentang KKN-nya. Gimana sih KKN swasta versus tinggi? Kalau di kampus aku Iya. pribadi nggak ada KKN, Nggak ada. nggak ada. Terus gimana? Tapi adanya magang aja, magangnya 40 hari. 40 hari. Kalau KKN itu 2 bulan ya, KKN 60 hari. Itu apa sih KKN tuh biasanya? KKN itu ini KKN Desa Penari. KKN itu ini. Aduh. Kita turun ke desa, Heeh. mempraktekkan ilmu kita. Sebenarnya sih mempraktekkan ilmu, pas turun juga nggak sesuai ilmu juga sih. Iya. Kadang ini, kenapa saya bilang gitu? Kadang kita turun ilmu kita, ilmu komunikasi, pas sampai di situ bangun ini nama jalan. Jadi intinya mah gitu, turun aja ke desa lah Ya ya. intinya kita berbakti Berbaur. ya, berbakti. Intinya KKN adalah Mengabdi. kita mengabdi. Pengabdiannya kan tergantung kebutuhan warganya. Kalau kita anak teknik sementara di desa itu tidak memerlukan teknik, ngapain kita maksa jadi ini kan teknik? Mengamalkan. Kita pokoknya kita membantu apa yang dibutuhkan warga desa tersebut. Berarti bisa dikatakan juga proses belajar ya. Ya proses belajar. Kadang ya sejarah ini Proses lah. cinlok. Kan ada nih kadang-kadang orang kalau ini sebelum mitosnya nih mitos. Kalau setelah KKN itu punya pacar baru. Itu mitos apa fakta? Ya belum ada risetnya lah. Silakan yang mau meneliti silahkan. Oke. Kalau di magangnya gimana sih di kantor? Magangnya ya di perusahaan. Di perusahaan. Itu kita cari sendiri. Terus kantornya. bareng rombongan nggak kayak KKN? Enggak, itu bebas. Kita mau magang dimanapun bebas. Yang penting perusahaan itu mau nerima. Nanti setelah kita proses magang 40 hari itu kita bikin laporan dan presentasi ke dosen wali. Ya, dan itu tuh sebagai nilai magang. Berarti yang nilai dosen ya? Iya. Kami juga KKN. punya magang, Oh, magang. Berapa hari? Magang minimal 1 bulan, maksimal 2 bulan. Itu kita milih gitu harinya. Ya sama kayak kamu, magang kita cari perusahaan kayak perusahaan A, perusahaan B. Terus nanti yang kasih nilai justru yang perusahaan itu. Dia memberikan rekomendasi kita baik nggak selama ini, baik, buruk atau sedang gitu. Iya, aku juga sih dikasih penilaian itu, tapi pas presentasi itu sih yang cukup berat ya, karena laporan magangnya itu kan sesuai format ya. Jadi Iya. kayak bisa dikatakan kayak bikin bukan penelitian juga, tapi lebih mendalam lah gitu. Benar nggak sih kalau anak di magang itu kita disuruh-suruh bikin kopi? Enggak. Aku kan kebetulan magang di media ya, Iya. media digital. Oh, berarti disuruh fotokopi. Enggak. enggak ya. Aku disuruh bikin berita. Disuruh Aku bikin salah berita. satu penulis, tapi pitcher.
Picture itu apa? Picture itu jadi hal-hal berita yang ringan, bersifat Contohnya, menghibur. contoh berita gitu. tentang? Contohnya tips dan trik, Gitu. yang misalkan terus info-info menarik yang lagi viral. Anak-anak magang tuh disuruh gitu. Iya, kebetulan aku juga magang tuh bareng berapa orang ya, ada 4 orang ya kalau nggak salah temen aku, semuanya sama job desk-nya. Ya. Yang terakhir nih ya, Heeh. bahas tentang prospek kerja. Gimana setelah lulus? Bagaimana kampus kalian? Apakah dilepas saja gitu atau gimana? Kalau untuk di kampus saya sih ya, sebenarnya kampus ini punya banyak banget relasi ya, dan bagusnya ini karena tiap kita jadi alumni, si kampus tuh nggak melepas. Memang sih tidak langsung memasukkan si mahasiswanya ke perusahaan ini enggak. Tapi di kita tuh sering lebih diberi lowongan, ya terserah kita mau apply atau enggak gitu. Ada gak semacam grup alumni untuk loker ada nggak? Sebenarnya bukan grup ya, tapi lebih ke bukan komunitas mungkin ya, komunitas tapi resmi. Jadi itu tuh kalau misalkan udah otomatis kita masuk ke sana, terus si kampusnya juga nge-track ya kita sekarang ngisi kuesioner, kita udah kerja di mana atau kita belum kerja, biasanya disitulah info lowongan gitu. Dari biasanya ke email atau SMS atau Biasanya apa? lewat email, dan kalau menurut aku sih itu cukup rutin ya, beberapa bulan. Anggaplah sekarang kan kamu udah berapa tahun dari lulusnya? Aku udah setahun. Masih sering 2 terima? tahun. Terakhir terima email kapan Setahun. tentang loker itu? Baru kemarin, minggu kemarin. Dan bagaimana kamu menanggapinya loker itu? Ya karena aku lagi nggak mau kerja, lagi belum butuh lah. Kalau saya dari negeri PTN ya, dari kerjasamanya mungkin cuma dari ini ya, apa sih namanya, job fair gitu. Dari di kampus itu sering rutin mengadakan job fair selama waktu beberapa bulan sekali. Jadi aksesnya sangat mudah. Cuma Iya, kalau sama. penjaminan nggak ada, yang ada yang menjamin misalkan kamu lulus di Langsung ini masuk ini ya. nggak ada. Semuanya Nggak ada. ibaratnya kita ya udah kita menjadi manusia biasa kembali. Berusaha. Cuma memang ininya job fairnya itu diadakan di kampus dan aksesnya lebih mudah pastinya. Iya. Nggak tahu juga sih masalah apakah kalau kita dari kampus itu akan mudah diterima atau enggak, ya saya nggak tahu juga sih. Pokoknya salah satu kelebihannya itu job fairnya mudah aja. Banyak sekali perusahaan pada saat job fair. Itu aja sih kalau saya. Iya, sebenarnya sih kalau misalkan untuk jaminan masuk itu nggak ada ya. Iya, nggak ada. Nggak ada Semuanya yang juga menjamin. nggak ada yang kayak gitu. Kecuali kalau Kecuali kamu ikatan dinas. ya ikatan dinas misalkan apa ya, STIS atau IPDN ya. PDN. Nah, Ya pokoknya kan kita juga lulus kan mempersiapkan untuk dunia kerja. benar-benar. Itu justru kalau aku ngerasa ya kita dibebaskan dong mau Ya, masuk mana itu salah aja satu gitu kelebihan kan. dari PTN ya. Kalau kita melihat dari sisi positifnya, dari situlah kita diberikan kebebasan apakah kita mau berkarya, mau mendaftar di mana. Mau nganggur juga nggak masalah. Nganggur juga masalah, tapi akhirnya kita jadi omongan tetangga. Itu ya, Iya. Ya udahlah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, coba apa kira-kira hal yang disalahpahami tentang kampus swasta, dan saya akan menjelaskan apa yang disalahpahami tentang kampus negeri kalau ada ya. Kira-kira apa namanya? Ini clarification corner segmennya. Asik. Swasta itu selalu dipandang sebelah mata karena bisa dikatakan buangan. Nah, dulu tuh selalu ada isu-isu mindset seperti itu. Please lah ya, sekarang tuh swasta tuh udah bagus-bagus, udah elit-elit. Maksudnya secara fasilitas nggak kalah, bahkan peringkat top juga masuk swasta-swasta sekarang itu. Jadi tolonglah teman-teman yang masih berpikiran kalau jangan, kita pokoknya harus ke negeri, jangan mau ke swasta nggak terjamin. Please, tetap aja saat kita lulus itu sama-sama menjadi orang yang sama, maksudnya tuh jadi sama-sama berjuang gitu untuk dapat kerja gitu, dan semuanya juga nggak ada yang jaminan, tetap aja balik ke diri kita sendiri gitu. Terus kalau misalkan bilang swasta mahal juga ya nggak bisa dikatakan sama rata swasta mahal gitu, karena swasta mahal pun punya banyak banget beasiswa ya.
terutama di kampus aku itu banyak banget beasiswa masuk, dan itu beasiswanya itu bisa sampai full. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen masuk ke swasta tapi merasa takut terkendala biaya, itu jangan jangan mudah menyerah ya, coba aja, soalnya kan banyak banget peluang masuk, termasuk beasiswa itu. Oke. Kalau dari negeri? Dari negeri, kalau kamu sendiri ada nggak sih pandangan tentang negeri sebelum saya bilang? Kalau Apa kira-kira? negeri, kalau aku mandangnya sih negeri itu kayak sebelum aku jadi mahasiswa ya, iya. sebelum aku jadi mahasiswa keren, Hmm. karena mungkin itu akan jadi hal kebanggaan di antara tetangga. Oke, kalau yang keren ya kalau menurut saya sih ya sama aja sih. Kalau saya setelah saya membandingkan dengan kenal dengan teman-teman kampus lain, ya perasaan keren itu hanya muncul pada saat sebelum kuliah. Pada saat setelah kuliah, kamu akan merasa sangat berat, sangat berat menanggung beban itu. Sama aja, intinya begini, kampus negeri maupun swasta itu tergantung kalian, karena tiap orang itu beda-beda. Ada yang cocok di negeri, ada yang cocok di swasta, tergantung banyak sekali faktornya, faktor biaya, faktor dekat dengan rumah, faktor dan lain-lain. Pokoknya itu semua tergantung masing-masing. Kalau saya pribadi yang menganggapnya adalah terbaiknya universitas itu adalah sesuai dengan diri masing-masing, versi masing-masing lah terbaiknya. Soalnya gini Puan, kemarin ya pas aku S1 itu aku keterima negeri, SNMPTN. Ya. Cuman karena aku kurang serak sama kampusnya, ya akhirnya aku memilih swasta. Jadi kan sebenarnya nggak ada jaminan juga. Semua tergantung balik ke Preference ya. pribadian masing-masing, pandangan masing-masing, yang mana yang paling cocok. Bisa jadi yang lulus di negeri itu duluan lebih tanda kutip sukses daripada swasta, begitu pula sebaliknya ya. Jadi sebenarnya tidak ada jaminan apapun gitu. Ya, semuanya sama aja. Kita semua ujung-ujungnya balik ke kita aja Ke sih. pengangguran dan pencari kerja tentunya. Tapi Jangan semoga terus saya ya. sama Ana tahun depan mungkin di podcast ke 100 nanti kita berdua udah dapat kerjaan. Amin. Ya. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan memberikan insight baru bagi kalian semua. Terima kasih. Dadah.